Ini makin seru ngobrol soal Pilpres. Waktunya terus bergerak sampai Oktober nanti pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pengusung. Kabar beredar dan kabar ini barangkali bisa membuat orang kaget-kaget. Pak Prabowo misalnya terus percaya diri untuk maju yang keempat kalinya. Yang pertama dia jadi wakilnya Bu Mega dan tidak menang. 2 kali jadi capres, tidak menang. Dan kemudian sekarang dia percaya diri setelah bergabung dengan Pak Jokowi. Dia mungkin mengira kesaktiannya Pak Jokowi menitis kepada Pak Prabowo sehingga ada peluang untuk menang. Makanya jangan heran kalau Pak Prabowo yang usianya mungkin sudah lebih dari usia pensiun normal, sudah lebih dari 70 tahun, masih percaya diri untuk maju lagi. Alasannya mungkin, kenapa orang yang usia 70-74 tahun itu dibatasi untuk maju lagi? Toh Pak Mahathir itu juga lebih tua dan dia terpilih lagi jadi Perdana Menteri di Malaysia. Ada Joe Biden yang udah sering tremor dan kadang-kadang kehilangan fokus. Sekarang juga Presiden Amerika. Jadi wajar kalau kemudian banyak pidato presiden di Amerika itu sekarang yang miss, dia mau ngomong soal Irak, dia ngomongnya Iran misalnya. Itu konsekuensi pimpinan tua. Dan kita barangkali akan punya calon presiden yang usianya ya sudah cukup senior sekarang. Dan gak ada masalah sebetulnya mau usianya berapa kek, sepanjang masih punya hak pilih dan hak memilih, sepanjang masih sehat lahir dan batin, undang-undang kita membolehkan siapapun untuk jadi presiden Republik Indonesia. Hanya saja barangkali kalau kemudian jadi kita harus memaklumi Indonesia itu mungkin akan terhambat bergerak maju. Karena yang namanya orang-orang yang sudah old ya, kan perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, perkembangan industri telekomunikasi dan informasi kan terus bergerak. Dan ini membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir lebih cerdas, bukan cuma lebih cerdas, lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang cepat itu. Dan menurut gua ini bukan menjadi hal yang juga bisa kita pertimbangkan ke depan. Ini menjadi persoalan yang bisa kita pertimbangkan. Pak Prabowo tetap maju kayaknya, mewakili semangat-semangat orang tua, mewakili bahwa usia pensiun bukan halangan Anda untuk bergerak, untuk punya prestasi. Usia tua bukan menjadi hambatan Anda untuk maju terus mewujudkan mimpi-mimpi. Kira-kira kayak gitu deh. Siapa yang akan mendampingi? Pasti analisanya banyak. Ada usulan didampingi oleh Khofifah sebagai kader muslimat dari NU. Tapi kita nggak tahu nama Mbak Khofifah belakangan agak menurun karena ada beberapa kasus di Jawa Timur yang berkenaan dengan KPK. Kita nggak tahu apakah mentalitasnya bisa terus bergerak maju ke depan. Ada juga disebut-sebut Pak Mahfud yang akan mendampingi Pak Prabowo. Kita nggak tahu juga tuh sejauh mana manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Mahfud juga bisa memberikan ruang kepada Pak Prabowo. Tapi emang basis masa Nahdliyin atau NU ini seringkali diperebutkan. Kalau kita asumsikan sekarang, hampir semua capres yang ada berharap didampingi oleh tokoh-tokoh dari NU. Begitupun Pak Prabowo. Ada juga yang kemudian moncer ini belakangan. Moncer karena kegagalan U20. Jadi ada yang moncer karena keberhasilan, ada yang moncer karena kegagalan U20. Namanya Erick Thohir. Pak Erick ini dulu-dulu ya sampai lumpur-lumpuran itu agar dikategorisasi sebagai orang Nahdliyin atau warga Nahdliyin. Jadi sampai lumpur-lumpuran ikut diklatnya Banser. Ya namanya politik kan, gak apa-apa lah berlumpur-lumpur sedikit, yang penting dianggap sebagai bagian dari Nahdliyin. Targetnya apa? Ya targetnya agar ada simpati, ada dukungan
dia masuk dalam bursa capres atau cawapres. Nah, belakangan nama Pak Erik juga mulai kedengaran akan maju atau bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto setelah keberhasilannya mengelola glorifikasi U20 yang kemudian akhirnya nggak jadi dan seolah-olah dia menjadi Cinderella yang disakiti dan dia keluar jadi pahlawan dengan cara menjadikan lawannya atau orang lain sebagai pesakitan. Nah, dengan cara itu akhirnya Pak Erik mungkin dapat poin, dapat ruang atau dapat pintu masuk mendampingi Pak Prabowo Subianto nanti di Pilpres. Apakah sudah fix? Tentu saja masih hitung-hitungan. Itu yang gue dengar di lapangan. Ada juga misalnya Mas Ganjar yang kabarnya PDIP sudah lebih positif, sudah lebih mengapresiasi, loyalitasnya sudah teruji, ideologi sudah teruji, dan tentu saja integritas, kemampuan kerja kan memang sudah dibuktikan di Jawa Tengah. Jadi isu yang kemudian beredar Pak Ganjar juga bisa menjadi alternatif atau sudah mendapatkan restu dari PDIP. Barangkali dalam waktu dekat akan diumumkan. Nah, ada Pak Prabowo di sini, ada Pak Ganjar. Kalau PDIP sudah mengumumkan itu artinya hampir pasti. Kenapa? Ya, karena kan dia punya tiket tunggal, tiket terusan yang bisa menentukan capres dan cawapresnya sendiri. Berbeda dengan partai-partai lain kayak Gerindra atau partai yang lain yang nggak punya tiket terusan. Jadi mereka harus ngomong dengan koalisinya siapa capres, siapa cawapres, dan bukan tidak mungkin akhirnya tarik-tarikan lalu koalisinya bubar. Itu kan yang terjadi di beberapa kali partai. Kayak misalnya Partai Demokrat sama Partai PKS yang tarik-tarikan berebut cawapres sampai sekarang di koalisinya Anies. Koalisi perubahan yang berubah-ubah itu kan sampai sekarang belum selesai itu menentukan siapa cawapresnya. Begitupun koalisi yang dibangun Pak Prabowo dengan Muhaimin. Tadinya misalnya ini koalisi yang cukup, Gerindra dan PKB cukup tuh untuk membangun satu partai. Presidennya Pak Prabowo, kemudian wapresnya Caimin atau Muhaimin Iskandar. Tetapi sekarang kan udah ada gabungan lagi dari kelompok-kelompok Golkar, PAN, P3, itu kan juga akan mengganggu konstelasi. Apakah cuma 3 yang akan tampil? Pak Prabowo mungkin dengan Pak Erick Thohir atau berpasangan dengan yang lain, kita nggak tahu. Tapi memang polanya selalu begitu. Selama Pak Prabowo capres, itu pasangannya melulu dari pengusaha. Prabowo Hatta, Pak Hatta Rajasa itu pengusaha. Prabowo Sandi, Sandiaga Uno itu pengusaha. Sekarang Pak Prabowo Erik. Nah, sama-sama pasangannya pengusaha. Barangkali yang satu mikirin biayanya, yang satu mikirin bagaimana jadi capresnya, strateginya. Itu mungkin pembagian tugasnya. Tapi pola itu selalu ada dalam beberapa kali tampilannya Pak Prabowo. Jadi orang wajar kalau beranggapan Pak Erik ini punya peluang mendampingi Pak Prabowo. Karena selalu seperti itu. Pak Prabowo didampingi oleh pengusaha. Gimana Pak Anies? Pak Anies sampai sekarang belum jelas siapa cawapresnya. Pak Ganjar memang kabarnya PDI sudah punya kesimpulan final. Capres yang akan diusung adalah Ganjar Pranowo. Tetapi sama, cawapresnya juga masih cari-cari. Bedanya barangkali kalau Pak Ganjar misalnya itu polanya kan dia kan dianggap representasi teman-teman atau kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis ini adalah yang sebagian besar bergabung misalnya sekarang ke PDIP gitu loh, nasionalis progresif. Biasanya pendampingnya itu adalah orang-orang yang dianggap dari kelompok agamis atau kelompok Islam yang progresif. Jadi biar ketemu tuh bukan kelompok Islam yang fundamentalis,
Itu kan lebih dekat disematkan ke Anies Baswedan, tetapi kelompok Islam atau kelompok agama yang progresif. Nah, orang menerjemahkan kelompok agama yang progresif ini sebagai bagian dari masyarakat Nahdliyin, dari NU. Mungkin saja itu polanya akan kayak gitu. Dan kita nggak tahu kan, ada banyak juga calon-calon yang bisa disandarkan dengan Ganjar Pranowo dari kelompok Nahdliyin. Misalnya Pak Mahfud lagi, atau para politisi, ada Gus Yakut misalnya, ada ke kelompok-kelompok atau ada tokoh-tokoh seperti Mbak Khofifah. Kalaupun kita bisa artikan ini menjadi variabel tersendiri karena perempuan kan, itu harus kita hitung-hitung semua. Begitupun Pak Prabowo, dia didampingi pengusaha. Pak Anies siapa yang mendampingi? Ya mungkin dari PKS, mungkin dari Demokrat, sehingga antara Anies Baswedan yang dianggap sebagai tokoh pandai bicara berdampingan dengan AHY yang dianggap sebagai tokoh yang suka pidato, itu cocok kan. Jadi kira-kira kayak gitu gambarannya, seru pertempuran yang akan kita hadapi di 2024 nanti. Kita tinggal nungguin nih, sebentar lagi tanda-tanda hilal politik akan lebih jelas dan pertempuran akan lebih bisa kita saksikan siapa-siapa aja yang akan nanti menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Saya Kak Kuntadi, terima kasih.